karena untuk meyakinkan diri bahwa tinal umur, hal-hal yang bersifat batin, sifat bawatinul umur, seluruh hal-hal yang bersifat batin, artinya ingin mengetahui hakikatnya segala sesuatu tidak mungkin. Bal alaika, justru alaika yang perlu kamu perhatikan, antah tariza, agar engkau menjaga mimma ta'lamu, menjaga ihtiraz, antah tariza, untuk menjaga mimma ta'lamu, dari hal yang engkau ketahui, annahu haram, bahwasanya hal itu haram secara pasti. Au tazunnu, atau engkau menduga dengan kuat, annahu haram, bahwasanya sesuatu itu haram, zannan, dengan sangkaan, hasola, yang bisa didapatkan, min alamatin, berupa tanda, najizatin, yang zahir, makrunatin, yang disertai, maksudnya yang disertai bil mali, dengan harta tersebut. Jadi gini, ini intinya Imam Ghazali menegaskan di antara maksiat perut itu adalah tidak menjaga hal-hal yang masuk ke dalam perutnya, sehingga apa yang dia makan, apa yang dia upayakan itu ada yang haram, ada yang syubhat. Nah, kita hidup di akhir zaman ini, bagaimana caranya? Kita belanja, beli makanan, ketika musafir kita berhenti di rest area, belanja, makan lagi, ini makan lagi. Nah, ini gimana caranya? Maka apakah kita harus tanya setiap apa yang kita mau beli, itu beli bakso, ini dagingnya bagaimana, beli di mana, cara sembelihnya, ini maka jadi repot kira-kira begitu. Setiap kita belanja, ini mengandung apa, kita harus datang dulu kepada tukang jaganya pas sembelih, mengucapkan bismillah enggak? Nah, maka hal ini tidak wajib, ya. Walaysa alaika, tidak wajib, ya, alaika atasmu, untuk meyakinkan diri dalam hal bawatinul umur. Kita nggak tahu hakikatnya, ini halal apa tidak bisa. Bal alaika an tahtariza mimma ta'lam, namun yang perlu kita jaga, kita harus menjaga diri dari yang kita ketahui itu haram. Nah, cukup itu. Cukup kita menjaga diri dari yang kita yakini itu haram. Ini apa? Jelas ini babi, babi. Di sini di daftarnya ada tulisan, kadang ada masyarakat tuh mengandung wine, arak, ada tulisan campuran ini, campuran hal-hal yang diketahui secara pasti ini haram, kita jauhi. Atau yang kita ketahui secara pasti ini haram, kandungannya haram, atau diduga kuat, ada dugaan kuat ini haram. Nah, seperti dulu ada pengakuan resmi dari Ajinomoto bahwasanya produk dia dicampur dengan tulang babi misalnya. Itu kan pernyataan resmi tahun berapa dulu saya lihat. Kemudian mengeluarkan pernyataan lagi, kami tidak lagi mencampur produk kami dengan enzim babi dan sebagainya, Allahu a'lam. Nah, tapi kalau sudah ada pengakuan dari yang bersangkutan itu mengandung babi, terus pengolahan di dalam pabrik itu kan mestinya ada selang-selang kecil, itu bagaimana cara mensucikannya dengan 7 kali air?
diselingi tanah, diselingi debu, nggak mungkin itu. Gimana cara mensucikannya? Nah, maka selama produk itu sudah taruhlah jujur tidak dicampur dengan hal-hal yang diharamkan, lah itu lewat itu, selama selang itu dilewati lagi, kecuali ganti mesin. Tapi orang kalau sudah pernah punya kasus sekali, demi mendapat keuntungan besar melalui cara yang tidak terhormat, sudah kita tidak bisa pastikan lagi, mesti ada syak, ragu gitu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini, untuk mencapai bawatinal umur, hakikatnya ini halal benda, ini tidak bisa kecuali wali ini ya, bisa kalau aulia itu dia bisa melihat seperti Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau kalau mengambil makanan, kalau makanan itu haram, itu urat-urat di apa namanya, di tangan itu keluar semua. Dia beliau nggak makan. Pernah beliau tuh ketemu dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama di Baghdad. Ketemu, ayo mampir ke rumah, ya mampir, disuguhkan makanan. Nah, setelah disuguhkan, Syekh Junaid Al-Baghdadi masuk ke dalam. Nah, beliau makan. Pas dimakan nggak bisa ditelan, nggak bisa ditelan. Muntahin lagi, pergi. Syekh Junaid keluar, mana nih Imam Haris Muhasibi ini? Akhirnya suatu hari ketemu, loh, saya mau nyiapin lagi kok sudah pergi. Gimana tuh rumah ulama kok yang disuguhkan enggak jelas halalnya. Kamu tuh dari mana? Itu saya punya tuh nggak bisa, saya telan lu nggak bisa. Oh iya bener itu ada acara walimahan, terus ada orang nganter. Nah itu yang saya suguhkan kemarin. Jadi bayangkan, menurut orang-orang yang hatinya bersih itu pemberian yang sifatnya umum itu, dari harta orang yang mungkin saja minjam atau terus itu sudah nggak bisa. Masya Allah. Kalau gitu ayo ikut ke rumah. Kalau sekarang insya Allah ada roti dari gandum kasar, gitu. Pas dia, ini baru makanan orang soleh. Ada seperti itu. Dulu di Mesir ada imam namanya Imam Afdoluddin. Imam Afdoluddin ini teman baik Syekh Abdullah bin Syarani. Itu diberi istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makan itu bisa diketahui, misalnya roti misalnya, dia bisa tahu ini rotinya gandumnya halal tapi garamnya syubhat, telur campurannya ini haram. Ini ketika buat itu nasi goreng gitu ya, ini campuran ini bagian lain, beliau itu bisa begitu. Maka nanti beliau tarik yang unsur haramnya itu ditarik. Kalau dibuang ke kiri, nah berarti haram itu. Kalau dibuang ke kanan, nah ini syubhat. Nah itu baru setelah dipisah baru dimakan. Nah ini sudah halal. Bisa pisah. Itu Imam Afdoluddin Al-Misri. Jadi orang dahulu sampai seperti. Nah kita ini apa saja dimasukkan dalam perutnya hingga ya badan itu kalau sudah masuk hal haram, maka atau syubhat jadi energi, namanya energi negatif. Karena setiap yang kita makan itu akan menjadi energi. Nah, kalau dibawa ke dalam hal-hal baik, dia malah lemah, dia ngantuk dia. Jadi gini, bawa ngaji ini ngantuk dia, kan haram itu atau syubhat.
Tapi kalau dibawa kok beropok langsung kebuka, karena memang energi itu energi apa? Energinya memang itu energi negatif. Kalau energinya positif, halal ya, halal dibawa baik itu, langsung dia connect, dia bersinergi. Tapi kalau dibawa maksiat, lemes dia, enak, gelisah dia, ya gitu. Makanya langkah pertama orang itu ingin berubah, dia harus merubah sikapnya dalam apa yang masuk ke dalam perutnya. Kalau tidak bisa, percuma. Yo, kalaupun dia berusaha paham, ya tidak paham. Berusaha, makanya seakan-akan mustahil ya, mustahil seorang santri itu bisa paham agama tapi makannya masih haram atau sunnah. Tidak bisa, nolak. Ya kayak setan dibacain ayat kursi, nolak, gitu. Nggak bisa. Ada orang, ya unsur syaitaniyah yang menjadi energi dalam dirinya itu dibawa baik itu melemah. Hati-hati dalamnya. Terus tapi kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat atau batinnya apa yang masuk. Kita tidak diwajibkan itu karena itu susah sekali. Nah itu yang dimaksud Imam Ghazali. Terus bagaimana? Cukup berdasarkan yakin. Ya. Contoh yang meyakinkan misalnya untuk itu mahal, terus ada tulisan apa? Ada label halal, cukup sudah cukup. Tapi kalau sampai ada yang pasti haram, itu udah secara zahirnya haram, secara zahirnya halal, atau ada dugaan kuat itu haram. Seperti misalnya antum belanja ke toko yang non muslim, wah itu jelas itu tidak bisa. Jadi ada dugaan kuat, tidak bisa dipastikan haram, tapi ada dugaan kuat. Ini jangan-jangan cara pembuatannya bagaimana, bercampur. Amal ma'lum atau adapun harta atau makanan, harta al-ma'lum yang diketahui haram atau halalnya, fadzahir, maka hukumnya jelas zahir, ya jelas, sudah pasti gitu. Ini jelas halal, ini jelas haram. Wa amal mazmuru, adapun harta yang diduga, adapun harta dugaan, entah diduga haram atau diduga halal, dialamati dengan adanya tanda. Lah kalau yang diduga halal, misalnya ada label halalnya, berarti kan itu diduga halal karena ada tandanya, ada alamah, ada tandanya. Juga halal, insyaallah. Ada yang punya dugaan haram, fahuwa malu sultan, yaitu setiap harta dari sultan, hartanya sultan, harta penguasa, semuanya itu adalah tanda. Kita nggak tahu, misalnya semua harta dari penguasa yang zalim, mestinya begitu. Setiap harta dari penguasa yang zalim itu punya dugaan haram. Imam Ghazali yang makanya dulu ulama, ketika ada seorang ulama di penjara, itu pada zaman Hajjaj bin Yusuf, itu seorang pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. Maka ada seorang wanita solehah buat makanan kirim penjara, tapi nggak dimakan oleh ulama itu. Maka ditanya, kenapa kamu tidak makan? Ini sudah dipilih loh dari perempuan yang baik betul, dari harta yang insya Allah dia sangat menjaga hal-hal yang tidak jelas. Ini dikirim ke penjara buat kamu, kenapa nggak dimakan? Iya, saya tahu ini makanan halal dari orang yang terpercaya urusan agamanya, orang baik-baik.
tapi itu sudah lewat sipir, sudah sempat diterima oleh sipir. Sipir itu zalim karena dia bekerja dengan Hajjaj bin Yusuf pun zalim. Udah nggak mau makan itu. Jadi harta yang dari yang orang benar melalui perantara yang jelek itu sudah tidak mau. Jadi benar. Makanya ada orang yang usahanya itu baik, tapi orangnya nggak baik, nggak hati-hati dari urusan agamanya, sembrono, itu ya hati-hati aja. Terutama orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu muamalah, harus hati-hati. Jangan terlalu asal masuk apa pemberiannya itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengumumkan di pasar Madinah, siapa yang tidak pernah belajar ilmu muamalah maka jangan jualan di pasar Madinah, nggak boleh jualan. Itu orang dulu. Jadi harta ya, kalau antum ingin tahu apa namanya ini halal atau haram bisa dinilai secara zahir atau bisa dinilai berdasarkan tanda, dan itu sifatnya dugaan. Seperti hartanya penguasa, biasanya kurang hati-hati para penguasa itu, penguasa yang zalim ya. Penguasa yang zalim itu yang mengambil hak orang lain. Wa umalihi, dan para pekerjanya itu, para pekerja itu kena semua itu juga umumnya harta mereka, penguasa dan para pekerjanya, para pegawainya rata-rata haram. Wa maluman, dan juga sebagai tanda wa maluman, dan harta orang la kasbalahu, dia tidak punya usaha illa kecuali minyahah, dari upah ratapan. Upah ratapan. Jadi orang dulu itu kalau keluarganya meninggal, itu perempuan-perempuan ada khusus digaji. Kamu nangis itu di samping keluarga saya, kamu orang baik begini, itu digaji, namanya niyahah. Nah, dan harta-harta begini ini haram, dan dia nggak punya profesi lain kecuali itu sudah bisa dipastikan pure haram. Tapi kalau masih campur, itu masih ada dugaan jangan-jangan yang dia beri kita itu dari profesi yang halalnya. Nah, paham ya? Bisa jadi dari profesi yang halalnya. Tapi ini maluman, hartanya orang lakas balalu, yang dia tidak punya usaha lain illa kecuali minyah, kecuali dari yang haram seperti upah meratap, au bai'il khamri, atau menjual minuman keras. Dia memang tidak punya usaha lain kecuali itu. Awir riba itu awir riba ya, pegawai bank itu gimana itu, bank mestinya bank konvensional ya, bukan bank syariah. Nah, itu dia pekerjaan cuma itu, dia nggak punya bisnis lain ya, pekerjaannya itu. Nah, itu pemberian mereka nggak bisa, apalagi jadi apa itu, jadi sponsor kan ya. Tapi masalah bank itu ada pendapat begini, bank itu sendiri ada dua bentuk. Nah, ada dua bentuk, gaji pegawai ya, dan memang tasarruf bank ya. Jadi bank itu kalau memberi jadi sponsor itu masih ada kemungkinan, ada pendapat, karena namanya uang di bank itu ada dua, ada modal ya, ada laba. Kalau modal itu mesti halal lah, dia modal dia kok. Orang semua, apalagi bank swasta, ada saham orang di situ invest, kemudian modalnya halal, dikelola dengan sistem, dengan sistem perbankan ya, ada bunga, ada itu dan sebagainya. Nah, itu bercampur yang halal dan haram itu. Nah, bagaimana ini? Nah, kalau menurut Imam Nawawi ya itu syubhat
jadinya, karena masih ada uang modal yang halal. Tapi kalau menurut Imam Ghazali haram. Karena apa? Karena namanya hal haram, racun dicampur dengan makanan, ya orang sehat jangan makan racun, jelas. Tapi kalau racun dicampur dengan yang bukan racun, ya tetap aja dampaknya bahaya. Itu kalau pandang Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi bisa saja yang dia beri itu dari modal, hingga itu ada dugaan halal, dan makanya jatuhnya syubhat. Begitu. Makanya selagi antum masih berhubungan dengan riba, itu sudah aman, pasti campur dengan yang haram. Sebenarnya begini, ini kan zaman sekarang ini sudah dimudahkan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya bank muamalah syar'i, ada BSI, makanya keterlaluan lah kalau tidak hijrah sama sekali, atau masih campur, hingga hartanya itu meragukan ya, dimakan istri, jadi kalau dimakan istri jadi ada kecondongan laki-laki lain, akhirnya dimakan oleh anak, akhirnya anak itu sulit nurut. Ya ini persoalannya di situ. Kalau antum bisa hijrah total, itu lebih baik. Antum misalnya BSI kan sudah sangat menjamur kan, ini sudah mudah, apalagi yang lebih ke muamalah syar'inya. Nah, hal-hal yang sifatnya konvensional top. Karena masalahnya begini, riba itu sebenarnya bukan yang masuk perut, akad itu. Selagi terikat akad itu, ya sudah, antum pelaku dosa besar selamanya. Makanya kenapa zina, riba itu lebih berat daripada zina? Kenapa? Riba itu lebih berat, sama dengan menzinai ibunya 70 kali, menzinai mahram 70 kali. Kenapa? Karena kalau zina itu ada waktu, berzina dosa besar, 15 menit, setengah jam selesai, aktivitas haram itu selesai. Tapi kalau riba, sekali daftar nama, sah, tanda tangan, terikat, terus begitu, seperti orang berzina 5 tahun begitu. Kalau dia berhentinya 5 tahun, ya repot. Sepertinya ya pakai peci, beragama, tapi ini dihitung pelaku dosa besar, dan dia tidak boleh punya syahadah, dia tidak diterima persaksian. Subhanallah. Ya dosa besar, dan itu biasanya matinya jelek, biasanya mati bisa dilihat ketika matinya. Makanya kalau bisa putus sama sekali, itu baru orang kuat namanya. Masih banyak, apalagi pertama kali di Malaysia itu ya, bank muamalah itu di Malaysia ya, di pertama kali, baru Indonesia. Nah, kepala yang membuat perbankan syariah seluruh dunia itu Syekh Taqi Usmani, itu karangan kitab beliau. Masya Allah. Itu orang yang pertama kali membuat perbankan internasional, perbankan syariah berbasis syariah. Syekh Taqi Usmani. Kemudian pelopornya di Indonesia itu siapa? Kiai Haji Sahal Mahfud. Kiai Haji Sahal Mahfud Kajen, muridnya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu semua yang kita ini bisa doa, ada harapan mustajab, itu ya karena masih ada jalur-jalur yang halal. Ada orang bilang Allah itu belum 100% halal kalau kita mau walaysa 'alaika an tatayaqqana bawatinal umur. Nggak perlu. Yang penting dia ditanya, ini akadnya apa ini? Ada 2 kalau beli bank muamalah ini. Akadnya wadi'ah, titipan, terus ada mudharabah. Udah jelas enak kok. Tapi kalau taken persentase, saya pernah ketemu sama orang, saya tahu haram, tapi labanya saya nggak ambil, karena kan itu sistemnya kan audit itu, sekian masuk, keluar masuk, ini potong ini persentase laba, itu saya nggak makan.
saya nggak ambil itu karena saya tahu haram. Saya pernah ketemu orang gitu, dia ngantar saya ke bandara, punya perusahaan mutiara, besar, kirim ke Jepang. Saya tanya, dia ngantar saya kalau ketemu orang baru, mesti saya tanya sudah zakat belum? Gitu. Dia apa namanya? Dia pengusaha. Kalau antum kan nggak punya duit, ngapain kita? Masalah. Kalau kaya, sudah zakat belum? Oh sudah, saya keluarkan 25%. Terus uangnya ada di mana? Di perbankan syariah atau tidak? Enggak. Kalau bisa digelontorkan itu apa namanya? Itu kan dia bilang, perbankan itu sistemnya audit. Nah kalau sistemnya audit itu persentase semua yang masuk keluar itu terdata dan persentase bunganya juga terdata. Itu saya nggak ambil. Maka saya bilang bisnis babi dengan makan babi itu haramnya beda. Ada orang bisnis babi, dia nggak makan babi, dia haram. Dia bukan pebisnis tapi pemakan, ya haram. Bisnis sekaligus makan, haramnya double. Akad ya gitu loh. Namanya riba itu ada akad, sebuah ikatan. Nah itu repot. Tapi ya pilihan Allah juga, ya ada walaupun ngaji udah apa tetap nggak mampu untuk menarik diri, itu nggak mampu, lemah, gitu, lemah, belum bisa. Terus juga awil riba atau riba, awil mazamir atau orang yang penyanyi itu, mazamir itu seruling katanya, serulingnya harta-harta dari pemain-pemain musik itu yang sudah dipastikan keharamannya, itu dia hanya profesi ngamen pure apa enggak usah ngamen ya, pokoknya ini mazamir itu adalah alat musik lah yang diharamkan, wa ghairu dzalik atau dan lain sebagainya minal alatil lahwi, berupa alat musik gitu ya, al muharramah yang diharamkan. Berarti yang tidak diharamkan tidak apa-apa. Fa innaman alimta, maka sesungguhnya orang yang kau tahu anak aksar mali haram. Nah ini kan sudah jelas ya. Berarti orang yang tidak punya usaha kecuali dari jalur haram itu merupakan tanda apa yang dimiliki haram. Haram, bukan subhan lagi menurut Imam Ghazali. Karena ada kata-kata dia tidak punya usaha lain kecuali itu, berarti sudah bisa diduga haram nih hartanya, ada tanda maksudnya haram. Tapi kalau dia punya pekerja lain, nah ini dia punya misalnya ya dia judi sekaligus jual cilok misalnya begitu ya, jual ciloknya halal, judinya haram, nah berarti kecampur itu. Nah itu subhat, karena bisa jadi dia memberi kita dari keuntungan jual ciloknya gitu loh, bukan. Nah kalau ini masih bisa, ini subhat namanya. Nah yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini maklumat lah kasbalahu ya, hartanya orang yang tidak punya usaha lain kecuali jalur yang haram. Nah terus ini ada kasus, fa inna man alimta, maka sesungguhnya orang yang engkau ketahui kebanyakan hartanya, anak aktsara malihi, kebanyakan hartanya haram qat'an secara pasti. Fama ta'khudhuhu min yadihi, maka kamu jangan mengambilnya dari tangan orang tersebut. Jika kamu ketahui kebanyakan hartanya itu haram, kebanyakan hartanya itu haram, maksudnya apa? Profesi utamanya haram, terus ada profesi sampingan jual kecil-kecil itu, nah itu halal. Berarti kan labanya itu campur jadi satu, kebanyakan hartanya haram secara pasti, maka itu jangan diambil itu pemberian dari dia. Wa in amkana ayyakuna halalan nadiran aw haraman, walaupun ada kemungkinan halalnya nadiran kecil sekali, langka, bahwa haram itu haram li'annahu al-ghalib 'ala dzan,
karena status harta dia haram itu adalah dugaan kuat, al-ghalib al-zon, ada dugaan yang kuat, ya. Jual minuman keras, ya, jual minuman keras, punya pabrik minuman keras, tapi dia sambil jual nasi pecel di depan pabrik, misalnya, contoh aja, ketahuan. Nah, nasi pecel di depan pabrik kan terlalu kecil dibandingkan pabriknya, berarti al-ghalib dugaan kuat haram. Bukan begini, siapa tahu dia ngasih kita nasi pecelnya ini dari ketujuh kecil sekali, nadir namanya, nadir. Atau nadir itu langka, kayak gitu. Mestinya kasihnya gitu. Kecuali dibalik, ya punya pabrik nasi pecel, gitu. Ada apa nasi pecel? Terus di depan pabriknya itu bisa aja terus jualan minuman keras begitu. Nah, itu berarti yang dominan harta yang dimiliki itu yang halal gitu. Itu maksudnya. Jadi kita berarti kalau begitu kita ini bisa siap hidup bermasyarakat, kita harus tahu profesi orang. Apa profesinya? Apa? Baru kita bisa tenang makan itu. Apalagi kalau sudah bulan kampanye itu, tahun-tahun kampanye itu kan ulama-ulama sering didatangi oleh sultan atau umal itu artinya pegawai-pegawainya sultan. Nah ini repot. Wa minal haramil mahdi, dan termasuk haram murni termasuk haram murni, asli haram, ma adalah sesuatu yukalu yang dimakan minal awqaf, dari harta wakaf, min ghairi syartil waqif, namun tanpa syarat yang mewakafkan. Apa maksudnya? Misalnya gini, ini saya wakafkan hanya untuk pemanah, yang bukan pemanah, dia makan di situ haram. Gitu. Ada misalnya masjid itu air di masjid itu air wakaf untuk orang yang ke masjid. Antum cuma datang, pakai jedingnya, nggak boleh tuh. Kecuali antum wudu, sholat dulu 2 rakaat di situ masjid itu baru berarti antum orang yang ibadah di masjid itu ngambil kepentingan untuk masjid. Tapi kalau antum cuma datang terus langsung pergi, apa hubungan antum dengan masjid itu? Karena bukan untuk itu namanya air yang di masjid itu air wakaf, itu kepentingan umum yang kaitannya dengan masjid. Antum nggak sholat kok datang buang air di situ, nggak bisa. Itu pure haram, itu asli. Faman lam yastaqil bil fiqh bit tafaqquhi, barang siapa yang tidak menyibukkan diri bit tafaqquhi dengan belajar fikih, fama ya'khudhu, maka apapun yang dia ambil minal madaris, di madrasah itu haramun haram. Tuh misalnya ini madrasah ya, itu dapat diwakafkan, madrasah ini sudah diwakafkan untuk kepentingan ilmu agama. Dia numpang makan di situ, sementara dia tidak menyibukkan dirinya untuk belajar agama. Itu haram. Ini saya infakkan untuk diwakafkan untuk santri, yang bukan santri tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Maka haram asli, namanya haramul mahdi, murni haram, tidak ada dugaan-dugaan lagi. Wa manir takaba maksiatan, barang siapa yang melakukan satu kemaksiatan, turaddu yang ditolak biha dengan sebab kemaksiatan tersebut, syahadahnya. Orang yang pernah berzina 1 kali saja, maka langsung syahadahnya nggak bisa diterima selamanya, walaupun sudah tobat. Terus melakukan hal-hal pembunuhan, dosa besar, itu tidak bisa. Karena pernah melakukan, atau pokoknya pernah melakukan dosa yang sekiranya itu
nggak bisa dipercaya. Maksudnya orang yang gugur syahadahnya, saya melihat hilal, oh ini latar belakangnya dulu pernah melakukan ini, nggak bisa. Dia dianggap nggak bisa. Misalnya ada orang menikah, jadi wali, jadi saksi itu nggak boleh. Dihitung nggak ada, seperti nggak ada. Jadi saksi saja nggak boleh. Nah ini maksudnya orang yang persaksiannya ditolak, artinya apa? Di mata masyarakat dia ini pelaku dosa, itu nggak bisa. Nah, orang yang melakukan dosa yang sekiranya ditolak syahadahnya, fama ya'khudhu bismi sufiyah min waqfin aw ghairihi fa huwa haram. Apapun yang dia ambil atas nama seorang sufi, maksudnya dulu begini, ada tempat-tempat makan makanan, hal-hal yang ditanggung oleh orang-orang kaya itu untuk kepentingan sufi. Ini untuk orang-orang zikir, ini untuk orang-orang soleh lah gitu. Nah kalau ada orang pernah maksiat, tahu dirinya maksiat, jangan ngambil di situ, karena kamu bukan termasuk golongan mereka, gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ada makanan memang diwakafkan, diinfakkan untuk orang soleh, misalnya untuk para kiai, yang bukan kiai jangan makan, gitu. Maka meminta-minta kepada orang lain pakai nama saya ini seorang ahli torekot, gitu. Nggak boleh kalau pernah ahli maksiat. Pernah maksiat, nggak bisa. Haram itu, haram murni. Minta, misalnya minta pakai nama saya sebagai Habib minta. Tunggu dulu. Kalau memang dia yakin dirinya tuh Habib, yakin ya, secara zahir dia yakin, nah, itu masih halal. Tapi kalau belum yakin, dia mencuri namanya, jatuhnya mencuri. Dia mencuri hak orang, dia merampas harta orang menggunakan sesuatu yang dia belum ketahui pasti dia miliki. Harus tahu secara pasti menurut hukum zahir. Begitu. Masya Allah. Gimana? Misalnya mengaku orang alim, mengaku ulama, atau pakai baju ulama, gitu. Atau sok ngomong kayak ulama, terus dia minta haknya sebagai ulama, padahal dia tak memenuhi syarat bisa dikatakan ulama. Apa yang diambil haram, gitu. Misalnya antum diberi, antum beri makanan ini hadiah, nah, itu namanya mencuri dengan jah. Mencuri dengan jah itu nyolong mencuri pakai popularitas, pakai jah, pakai kewibawaan dia. Kalau memang dia seorang ulama, apa yang antum beri karena anggapan antum saya ulama itu halal. Tapi antum memberi saya, nganggap saya ulama, dan saya tahu saya itu bukan ulama, terus saya menikmati, haram. Itu namanya nyolong. Maka kalau orang hati-hati, kalau beri, tanya dulu, ini kamu beri saya sebagai apa? Hadiah sebagai saya apa? Nah, antum ulama, saya bukan ulama, bukan nyolong itu. Subhan, menikmati sesuatu dari anggapan orang kepada antum, padahal anggapan itu antum tidak miliki. Mencuri namanya. Coba maling tuh, seperti misalnya, atau dengan nasab. Kenapa kamu ngasih? Nasabnya padahal dia belum tahu pasti, haram. Nggak usah pakai nama itu, beri saya saja sebagai saudara muslim. Ya Pak, selain antum banyak sini, begitu. Ya begitulah. Itu namanya terhormat, itu bisa melalui hak kewibawaan atau kesolehan. Nah, sufi tadi, kenapa antum memberi saya? Antum kan orang soleh. Lalu jangan
mengatakan, oh enggak, saya nggak bisa terima. Karena apa? Saya tahu maksiat yang saya buat. Saya bukan orang soleh. Assalamualaikum, dicium tangannya, dianggap orang soleh, padahal dia tahu dirinya, itu nggak boleh diterima. Kalau dilihat dari segi keulamaannya, boleh. Kalau dilihat dari segi nasabnya, makanya itu semua menurut Imam Ghazali itu mencuri, dihitung salib, pencurian, perampasan. Namanya mencuri hati orang dengan anggapan dia, padahal apa yang mendorong dia untuk dibeli itu dia tidak miliki. Allah Ta'ala. Waqad zakarna, dan sungguh telah kami jelaskan madakhil syubhat, tempat-tempat masuknya hal syubhat, wal halal wal haram, baik itu hak dan juga perkara halal haram, fi kitabil mufradih, yaitu kitab secara menyendiri, min kutubi Ihya Ulumuddin, yaitu dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika bi talabihi, maka fa'alaika, maka seharusnya, fa'alaika, maka hendaknya engkau bi talabihi, mencarinya di dalam kitab tersebut, ya. Carilah keterangan yang lebih luas mengenai hal ini di dalam kitab saya, itu Ihya Ulumuddin. Fa inna ma'rifatal halal, sesungguhnya mengetahui yang halal, wa talabahu, dan mencari ilmu yang kaitannya hal ini, faridatun, merupakan fardu ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Kasolawatil khamsi, seperti halnya kamu ingin mengetahui dan mencari ilmu terkait sholat 5 waktu. Untuk belajar sholat 5 waktu, mencari perkara halal, ilmu terkait halal, itu juga sama wajibnya dengan antum belajar sholat. Wallahu ta'ala bishawab.